Yang pertama itu kan Muktamar NU dari masa ke masa ya. Nah, Muktamar NU pertama kali itu diadakan di Surabaya pada 21 Oktober 1926. Nah, lama setelah itu berdiri terselenggara Muktamar yang ketiga. Nah, jadi Muktamar 1, 2, dan 3 ini mohon koreksi bersama-sama ya. Kami juga merenungi NU itu tersendiri bagi kehidupan kita, akhirat kita. Karena ini agama ini urusan dunia akhirat. Nah, jadi di Surabaya pertama kali, ingat Muktamar NU yang pertama kali itu adalah 21 Oktober 1926. Nah, terus berarti yang kedua, yang ketiga tetap di Surabaya. Nah, pada tahun-tahun berikutnya Muktamar secara berurutan itu semakin ke daerah ke barat, dari Surabaya ke Semarang, Pekalongan 1930, Cirebon 1931, Bandung 1932, dan Jakarta 1933. Nah, dari Surabaya ke Jakarta, kemudian pindah lagi 34 ke Banyuwangi. Jadi kalau kita lihat ini rata-rata Muktamar itu pada saat awal-awal berdiri itu per tahun. 9 di Semarang, 30 Pekalongan, 31 Cirebon, 32 Bandung, ya, Jakarta 33, terus 34 ke Banyuwangi, balik lagi. Nah, Muktamar pertama kali di luar Jawa itu diselenggarakan di Banjarmasin 1936. Kalau tidak salah, ini salah satu keputusan yang penting yang saya pelajari dari zaman aliyah MTS itu, SMP SMA, mengenai apakah harus menerapkan sistem khilafah atau cukup sistem bangsa seperti ini dalam bernegara, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau tidak salah satu hasil Muktamar yang sangat fenomenal, terkenal dan dirujukan adalah di Banjarmasin. Nah, terus Muktamar 41 direncanakan di luar Jawa untuk kedua kalinya di Palembang, tapi gagal karena waktu itu ada perang Asia Pasifik. Jadi yang kita bahas ini kan sebelum merdeka ya. Nah, terus selama 6 tahun masa pendudukan Jepang tidak ada penyelenggaraan Muktamar. Bahkan pada kita lihat dari sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri kan memang sebagai pendiri muassis sekaligus tokoh sentralnya ini kan di penjara ya. Nah, pasca merdeka itu pertama kali Muktamar diadakan 1946 di Purwokerto ya. Kalau Purwokerto kalau nggak salah ada Batu Raden ini ya. Pada Muktamar di Semarang 1929 itu dikarenakan perpecahan dalam tubuh Syarikat Islam ya, atau SI menjadi SI putih, SI merah yang didominasi kelompok komunis. Nah, kemudian begitu pula pada Muktamar Pekalongan tahun 30 ini terjadi konflik hebat antara penduduk dan etnis Tionghoa sehingga NU merasa perlu meredamnya. Nah, Muktamar di Cirebon sendiri itu merupakan tahun 31 upaya mengatasi perpecahan umat Islam dalam masalah-masalah keagamaan. Nah, Muktamar Bandung merupakan strategi pengembangan NU di wilayah Priangan, ya, Pasundan ya, Pajajaran. Nah, pada Muktamar pertama sendiri ya, itu rapat umum itu diselenggarakan di Masjid Sunan Ampel Surabaya. Itu dihadiri lebih daripada 10.000 jamaah. Bayangkan sebelum merdeka saja sudah begitu antusiasnya ya. Nah, pada Muktamar kedua rapat umum diselenggarakan di Masjid Sunan Ampel. Juga sama, puluhan ribu orang ya. Nah, untuk Muktamar keempat di Semarang itu dilaksanakan di Masjid Besar Semarang.
Di Pekalongan dilaksanakan di Masjid Besar Pekalongan. Nah, Muktamar ke-6 di Cirebon. Itu sempat terjadi kesulitan untuk menggelar rapat akbar di Masjid Besar Kota. Nah, tetapi akhirnya dapat diatasi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan melobi Advisor for Inlandszaken di Jakarta. Muktamar ke-7 digelar di Bandung. Ya, jadi muktamar ada problem masalah itu memang sudah dari awalnya sudah biasa ya. Yang penting dapat diselesaikan. Itu di Bandung, muktamar ke-7 di Masjid Raya Bandung. Nah, itu ada pembicara umumnya di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Akhirnya menemukan banyak cabang NU di Jawa Barat. Nah, terus setelahnya itu di Petamburan, Jakarta Pusat. Itu di depan Masjid Besar Tanah Abang. Itu tidak muat tuh penyelenggaraan rapat. Ya. Nah, saat di Banjarmasin, muktamar yang ke-11 itu catatan sejarah menjelaskan ada perlakuan istimewa untuk para muktamirin itu. Itu rapat umum diselenggarakan sampai 3 kali. Pertama di Arena Kongres, kedua di Masjid Besar Kota Banjarmasin, ketiga atas permintaan cabang Martapura diadakan sekali lagi di Kota Martapura. Nah, di Martapura ini kan kita kalau tidak salah ada Habib yang terkenal ya. Nah, seluruh peserta diangkut perahu. Nah, resepsi penutupan diselenggarakan di rumah hartawan atau ini pentingnya kerjasama agamawan, para alim ulama dengan agnia orang kaya, rich man, entrepreneur. Itu ada Kiai Haji Abdurrahman, ya. Yang penyelenggaraan mewah serta menurut adat asli Martapura dengan seni qasidah dan bacaan Al-Quran. Ini sangat berkesan sekali. Nah, terus semakin meriah lagi itu muktamar di Menes, Banten. Itu penyelenggaraan semakin meriah karena sudah terbentuknya ada GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, dan Muslimat NU. Muktamar ke-14 di Magelang dihadiri hampir semua wakil organisasi. Nah, Muhammadiyah hadir, PI hadir, PDPP hadir, JIB hadir, wakil pemerintah, Pamong Praja, polisi, wakil advisor for Inlandszaken, ya, dan para priai. Nah, itu diselenggarakan di lapangan Tidar. Itu bahkan catatan sekitar 50 orang, 50.000 lebih. Nah, lebih meriah lagi. Nah, terus kembali ke luar Jawa lagi, muktamar di Medan tahun 1956. Itu suasana cukup mencekam waktu itu karena dikuasai Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonial Simbolon. Tapi akan sekali lagi dapat selesai juga masa dengan baik. Nah, terus juga muktamar Cipasung itu ke-29. Ini juga salah satu muktamar yang tidak bakal dilupakan ya. Di bawah bayang-bayang upaya intervensi penguasa Orde Baru, yaitu Soeharto ya. Jadi waktu itu kalau menurut Kiai Haji Mus'ab Bisri, orang NU disuruh milih bukan orang NU yang mimpin NU ya. Sekali lagi, muktamar Cipasung itu ada ke-29. Itu ada intervensi pemerintah Orde Baru Soeharto. Nah, itu menurut Kiai Haji Mus'ab Bisri, Gusmus, orang NU disuruh milih bukan NU yang menjadi ketua NU. Nah, ini dari muktamar NU ke masa ini menggunakan pedoman bulan Hijriyah, yaitu ditetapkan pada bulan Rabiul Tsani ya. Nah, namun kalau dihitung dalam bulan Masehi, penyelenggaraan muktamar itu kurang dari 1 tahun udah ngadain muktamar lagi. Jadi waktu awalnya menggunakan kalender Hijriyah. Nah, terus penyelenggaraan muktamar kan tiap tahun. Nah, ditunjuk ketua NU menjalankan muktamar, tugasnya bekerja menyukseskan muktamar. Ditunjuklah ketua NU, ya, terus bekerja untuk mensukseskan terjadinya konferensi NU ini, ya, muktamar NU ini.
Dan biaya muktamar itu tidak menjadi masalah karena memang antusiasme, sumbangsi, kontribusi masyarakat itu sangat besar, ya. Wanita itu menerima sumbangan, yes. Nah, panitia itu menerima sumbangan dari mulai sayuran, kelapa, beras, sapi, kambing, kayu bakar, sampai rumah penginapan, monggo ya untuk keseluruhan acara. Nah, seringkali masyarakat tidak mau disebut namanya sebagai pemberi sumbangan karena takut riya lah atau takabur semata lillahi ta'ala. Nah, tahun 51 waktu penyambut muktamar tidak terjadwal secara periodik. Nah, jadi pasca merdeka itu, ini berarti kalau 1951 itu padahal 45, berarti 5 tahun, 6 tahun setelah merdeka, belum secara periodik tiap tahun kayak kemarin. Nah, karena kondisinya memang betul-betul menyesuaikan. Sebelum merdeka, apalagi pas penjajahan Jepang ya. Nah, terus setelah merdeka kan perlu mempertahankan NKRI. Akhirnya setelah 51 itu diadakan muktamar per 5 tahun. Ya. Nah, itu setelah muktamar ke-26 di Semarang. Tahun 79 sampai sekarang. Jadi setelah tahun 51 tidak periodik lagi, tidak tiap tahun. Nah, karena situasi kondisi saat itu sebelum merdeka dan pasca merdeka. Nah, terus sempat berhenti pada saat pendudukan Jepang, ya, penjajahan Jepang. Nah, terus muktamar berjalan lagi per 5 tahun. Itu mulai setelah muktamar ke-26 di Semarang tahun 79. Nah, sebagai kota kelahiran NU, Surabaya ini merupakan kota tempat penyelenggaraan muktamar paling banyak, 6 kali, ya, 6 kali. Jadi Surabaya pernah menjadi rumah atau kalau bahasa konferensi internasional namanya host city. Ya, kayak Harvard World Moon yang pernah kita ikuti, host city itu berganti-ganti. Waktu 2014 saya di Seoul, terusnya lagi di Kanada, terus 2020 rencananya di Jepang, tapi karena corona, nah itu host city. Jadi host city muktamar konferensi NU ini 6 kali, Surabaya, terus Jakarta 3 kali, Solo 3 kali, Semarang 2 kali, Bandung 2 kali. Nah, Cirebon baru 1 kali nih, Cirebon. Ya. Nah, sebagian besar acara muktamar, kalau tadi sebelum kemerdekaan banyak disebutnya masjid ya. Nah, kalau setelahnya itu lebih banyak ke pesantren-pesantren, ke ulama-ulama yang dihormati atau yang disepuhkan di NU yang menjadi tuan rumahnya. Nah, pada muktamar ke-13 di Menes, Banten, itu kan NU itu juga pernah menjadi partai politik. Jadi NU pernah menjadi partai politik, dan itu ada ilatnya karena masa itu bahkan menjadi 3 terbesar kalau tidak salah ya setelah. Nah, jadi pada muktamar ke-13 di Menes ada usulan menggemparkan agar NU menaruh wakilnya di Polsrat, Dewan Rakyat. Nah, yang menunjukkan adanya hal sebagai anggota untuk terjun ke politik. Itu usulan itu awalnya di muktamar ke-13 di Menes, Banten. Yang sekarang jadi daerahnya Pak Wapres, Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin ya. Nah, usulan ditolak dengan suara 54/4 yang artinya ini memutuskan untuk tidak mencampuri politik, tapi bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Jadi NU bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Mungkin pantas kalau sekarang kesehatan agak kurang ya, rumah sakit walaupun sekarang semenjak masa Kiai Said banyak berdiri, tapi memang pada awalnya memang fokusnya pada keagamaan, pendidikan. Nah, kesehatan ini belum menjadi priority. Nah, sesuai dengan ADRT 226 ya, yang waktu itu belum diubah. Nah, terus muktamar ke-19 di Palembang tahun 52 menjadi titik penting. NU dan keputusannya memisahkan diri dari Masyumi. Dulu kan secara partai ikut Masyumi. Nah, terus memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri. Nah, titik baliknya pada muktamar ke-27 Situbondo. Jadi muktamar 19 di Palembang 52 memutuskan NU turun merubah bentuknya menjadi partai politik ya, bisa dari Masyumi. Nah, kalau
jadi yang mohon maaf tadi nah, usulan pada Muktamar ke-13 di Menes itu belum dikabulkan dengan suara 54/4. Berarti ada 54 kayaknya yang tidak setuju, 4 yang setuju jadi politik. Tapi Muktamar 19 di Palembang 52, nah itu jadi partai politik. Terus kembali ke Hitoh. Nah, bahasa kembali ke Hitoh itu itu kan oleh bukan partai politik. Kembali lagi, jangan masuk jangan jadi partai politik, jangan masuk jadi politik dari sisi organisasi NU-nya ya. Itu pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 84. Nah, kembali ke Hitoh sebagai organisasi keagamaan. Nah, sampai sekarang kembali ke Hitoh, NU tetap menjadi organisasi keagamaan. Nah, terus sekarang sih muktamar-muktamar itu bukan hanya ada rapat-rapat para kiai ya, terus membahas masalah, tetapi juga sekarang sih ada bazar-bazar, tadi orang-orang jualan. Waktu di Lampung aja itu bazar itu ada yang di Pesantren Darus Saadah sendiri ada bazar-bazar. Terus di daerah deket stadion atau apa gitu ya, itu juga ada bazar-bazar ya, orang jualan oleh-oleh dan sebagainya ya. Di UIN ada Intan Lampung juga ada, Universitas Lampung juga ada, Universitas Malahati itu juga ada. Itu kan menumbuhkan ekonomi rakyat, baik yang NU ikut maupun yang warga sekitarnya terutama. Itu benar-benar ekonomi. Saya aja nanya Grab Gokar, ada berapa orang NU nih ke tempat muktamar? Sehari ada yang 6, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 10. Sehari tuh nganterin orang itu ke lokasi-lokasi muktamar itu. Nah, jadi di bazar itu ada menjual produk dan unit usaha warga NU. Terus juga ditampilkan berbagai macam seni Islami untuk menghibur muktamirin. Nah, tercatat pada Muktamar NU ke-32 di Makassar 2010, jumlah muktamirin yang hadir sekitar 4.000 orang dan mencapai sekitar 8.000 jika ditambah dengan para penggembira. Ya, kita ini kan penggembira lah. Tapi alhamdulillah dapat oleh-oleh yang bisa menjadi pelajaran kami generasi muda, karena kita juga tahu kedepannya NU akan dipimpin siapa. Yang penting tentu pada ulama-ulama, kiai-kiai, habaib yang amanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perjalanan NU dari masa ke masa. NU ya, Muktamar NU dari masa ke masa.